dan pikir usahakan langsung membersihkan masalahnya supaya tidak bisa melihat. Oke, ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ada tambahan dari Ustaz. Assalamualaikum. Jangan lihat saya. Saya yang jadi pasrah. Apa yang disampaikan sama Ustaz Resman tadi malam amanah. Om sampaikan juga tuh. Masa saya yang harus penyampaian terus setiap malam? Tegas ngomong nih. Nggak ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Malam ini ada beberapa hal yang perlu kita koreksi bersama adik-adik dengan penyampaian yang sudah disampaikan berpuluhan kali, dan itu masih saja ada yang lupa. Yang pertama, tadi sudah diingatkan terkait dengan lebih tepatnya tata cara kita belajar. Entah itu kelas 1, kelas 2, TK, SD, SMP, SMA, bangku kuliah, itu semuanya sama nih. Dia punya tata tertib tersendiri sesuai dari lembaga itu. Kalau kita di pondok, kita tentunya sudah diajarkan bagaimana cara kita belajar. Apa iya belajarnya dengan cara duduk? Apa iya belajarnya dengan cara makan? Guru sudah capek nunggu. Baru kita datang. Di saat jam belajar, ada yang ke kantin. Kira-kira benar cara itu, Dek? Tapi kenapa masih ada yang seperti itu? Juga masalah itu, Dek, sebenarnya kita tidak usah ambil jauh-jauh. Kelas 1 itu mengikuti siapa yang dia lihat. Secara tidak sadar ya. Kelas 2 sini memberikan contoh yang sedemikian rupa kepada adik kelas. Memang tidak ada yang mengajak. Tetapi kalau ingat nih kelas 2 waktu sini kelas 1. Dulu waktu kelasnya di sini nih. Ya, yang kelas B, C, D. Kelas A kalau udah di atas waktu itu. Yang 3 kelas D. Ya, mungkin kalau kita ingat-ingat ya, di saat jam belajar aja, sini ada yang saya bilang lagi, belajar ke kantin. Atau mungkin ada yang telat. Siapa waktu itu? Orang udah masuk, baru datang, bawa es dari luar. PR bersama. Jadi selain kelas 1, yang kelas 2 juga harus tertib dalam hal ini. Ketika sudah jam masuk, ingat, waktu sudah diberikan sebelum sini mulai belajar. Kurang lebih 1 jam. Mulai dari makan, persiapan mandi, apalagi persiapan buku dan segala macam. Jadi tidak ada cerita untuk santri nanti ketika ditanya kenapa telat. Kenapa baru datang? Baru selesai makan. Ustazah, baru selesai makan. Ingat, waktu sudah diberikan kurang lebih 1 jam dari selesai kegiatan untuk yang sanawiyah. Paham ini ya? Untuk yang kelas 1, ya, Dek, kenapa saya tidak pernah sampai intel telinga kalian atau mungkin mukul kalian sampai bilang? Kenapa? Ya mungkin
udah terlalu banyak nasihat atau mungkin di setiap guru yang ngisi di jam formal juga tentunya udah diingatkan duduknya yang rapi, belajarnya yang baik, catatannya ditulis kalau ada di papan tulis. Ini tadi pagi slow kayak udah hafal isi dari papan tulis itu. Ingat, kalau sini pintar dek, enggak sini di sekolahan sama orang tua. Sini akan sebaliknya mengangkat derajat kedua orang tua. Tapi tidak ada yang ketika baru lahir kemudian tiba-tiba jadi pintar. Pernah lihat anak sapi yang baru lahir tiba-tiba langsung jalan? Tidak. Pelan-pelan. Atau mungkin anak yang baru lahir tiba-tiba udah bisa lari? Tidak ada. Jadi ya setiap kita nih perlu perjuangan dari bayi kemudian tiba-tiba udah bisa merangkak, tiba-tiba bisa lari. Demikian juga yang namanya belajar pelan-pelan. Setiap pembelajaran itu ada prosesnya. Yang penting mau untuk berusaha. Itu aja. Berusaha yang bagaimana? Berusaha untuk menulis tentunya. Berusaha untuk mendengar tentunya. Percuma mendengarkan tapi tidak maunya nyatet. Percuma nyatet tapi tidak pernah dibaca. Percuma hadir tetapi tidak pernah mau mendengarkan. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, yang kedua. Ini yang tadi pagi. Tadi pagi yang kaitannya dengan tadi malam. Tadi malam, ini yang keamanan ditanya. Keamanan tugasnya apa? Ada yang bilang ngontrol wirid, ada yang bilang ngontrol ruangan, ada yang bilang ngontrol kebersihan. Terus ditanya beberapa orang, sini kerjanya apa? Jarang, capek katanya. Jangan yang jarang, yang ngontrol aja bilang capek. Nah, yang mau saya bilang deh, ya, kalau seandainya itu kita lakukan hanya demi untuk sebagai formalitas aja, capeknya iya. Tapi kalau semuanya kita lihatkan betul-betul khidmat, mengabdikan diri dari masih kelas 2, capeknya sini di keringat sini akan terbayar, bukan dari pembina, tapi nanti yang bayar adalah Allah. Cara dibayarnya bagaimana? Dengan sini betul-betul ikhlas, ya. Nanti ke depannya cara kita belajar nih akan dipermudah. Bagi yang sulit memahami pelajaran, mungkin dengan cara mengontrol teman-teman itu akan diberikan kemudahan nanti belajar di sana. Ingat, tugas keamanan bukan hanya sekedar mengontrol ruangan, baris, ataupun wirid. Keamanan itu lebih banyak tugasnya. Itu kalau kita gali lebih dalam lagi. Mana dia tidak, ya yang sudah yang saya sampaikan deh. Teman yang keluar masuk ruangan lain. Teman yang ketika jam 11 ngomong itu ditertibkan. Teman yang ketika lagi ada diskusi kemudian dia bersama keamanan itu ditertibkan di sana. Bukan hanya sebatas apa dek kegiatan wirid sama ngontrol kebersihan. Itu hanya beberapa dari bagian-bagian tugas keamanan itu. Tugas keamanan itu lebih dari itu. Cuman ya bahasanya guru kita dek tadi malam semangatnya kurang dan agak males. Jadi lebih banyak sini disuruh dituntut. Kalau dulu nih mereka yang inisiatif sendiri. Jadi tanpa disuruh-suruh. Bahkan tadi malam juga sempat ini yang diskusi setelah baris bareng sama Ustaz Rizman, beliau komentar. Nah ini aja ini. Mana ada yang ngadu, kan saya bilang kalau udah doa nanti saya keluar. Entah tadi malam itu memang tidak ada yang mau atau mungkin bagaimana, saya tidak tahu. Sengaja saya sampaikan ini nih biar sini paham. Nanti doa aja dulu. Kalau udah demikian isyarat yang diberikan langsung laksanakan.
Kalau ada yang tidur sekiranya setelah selesai baris, geroh aja dia. Kalau tidak mau ikut diskusi, paling tidak posisi tidur yang di depan ini, yang di depan alas tunjuknya ini pindah dulu. Anak itu tetap nih, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman. Teman. Ya kadang kita masih suka ngomong teman itu ya begini. Teman yang mengajak kepada kebaikan itu adalah teman yang sepatutnya kita temani. Tapi terkadang ternyata berbanding dengan kenyataannya. Ada teman yang ngajak diskusi, tapi kenapa tidak mau ikut diskusi? Ada teman yang ngajak buat ngapal, kenapa tidak mau ikut untuk menghafal? Kenapa lebih memilih untuk kayak tadi sore? Ya, tadi sore kayaknya. Ya, kejadian dulu. Muncul dari tikungan, yang nganggur di luar tiba-tiba langsung pada bubar. Entah karena ngelihat setan, setannya itu saya atau bagaimana? D. Itu termasuk tugas apa? Tugas siapa itu? Keamanan. Nah, itu tahu. Ingat, kalau udah diajak, ayo masuk, ayo. Jangan di luar, manfaatin waktu. Kita belum makan, nanti selawat loh ini. Itu bukan teman yang ketika di darat bodoh nganggur di luar. Itu teman yang dimaksud untuk mengajak kepada kebaikan. Halo Pak Desain? Mana? Itu deh. Bukan ya. Bagus dah itu. Sama ini juga nih. Kalau seandainya tidak mau diajak untuk diskusi, paling enggak. Kalau ada teman nanti yang ngajak buat begadang atau mungkin ribut, lebih baik jangan. Kita ambil jalan tengah. Tidak diskusi, tidak juga membuat keonaran atau buat masalah. Setidaknya lebih baik yang mana, kita ambil yang lebih baik, tentunya yang lebih bagus. Kalau ada yang belajar, kita ikuti yang belajar. Kalau ada yang menghafal, kita ikuti teman yang menghafal. Kemudian dua hal yang terakhir, ini kaitannya yang tadi deh, yang saya lupa bilang, yang tadi pagi, yang kaitannya dengan tadi malam juga ya. Kalau yang tadi pagi itu saya masih cukup menahan diri. Karena apa? Tadi malam sudah diingatkan tugas keamanan itu begini, dan ternyata yang mengontrol itu hanya Pak Ketua. Yang lain mana? Capek? Ya, tentu capek deh. Semua capek, tidak ada yang capek. Tapi ingat, apa yang kita niatkan itu. Kalau kita niatkan hanya sebatas tugas pasrah saja, formalitas saja, ya udah capeknya di badan aja. Tapi kalau udah ridho, kita niatkan cari ridhonya Allah, dapat barokah, insya Allah capeknya akan terbayar nanti. Dan jangan anggap itu sebagai cara kejam. Ingat deh, sudah cara lunak diberikan, sehingga masih belum paham. Jadi ya perlulah sesekali seperti itu. Ketimbang nanti pakai cara-cara yang aneh ya. Gimana? Kelas 2? Besok lebih ini lagi ya untuk bangun paginya. Alarm berdering itu sampai berapa kali? Tapi sengaja saya matikan. Ngaji sampai ada yang sudah disetel 5 jet. Tapi sampai mendekati jam 4 lebih 15, kok belum ada ya yang bangun anak-anak ini. Sampai yang saya putarin, yang terakhir itu nih, bangun beberapa, tidur lagi. Kemudian yang tidak kalah penting dengan hal ini nih, saya sedikit singgung untuk yang guru PPKN. Itu tidak lain dan tidak bukan untuk kebaikan.
Sama halnya dek, sedikit aja ya. Dengan kasus yang dulu, yang saya ditendang. Ditendang sama bapak saya sampai ya kurang lebih 2 meter di bagian leher. Sampai nangis tinggi-tinggi. Apa tinggi-tinggi? Ya itu ya. Gara-gara ada satu permintaan yang diminta oleh orang tua, nanti minta bayaran SPP sama gurumu, janji dari awal ya, sampai di hari ulangan ditagih lah, mana bayar SPP itu udah diminta. Nah, dari tendangan itu dek, apakah saya benci sama orang tua saya, bapak saya? Di saat itu mungkin iya, tapi sekarang ternyata bapak saya itu tidak main-main yang namanya masalah disiplin. Kenapa? Karena makin berkembangnya zaman makin berganti, generasi semakin berganti, ternyata apa? Makin lembek generasinya sekarang. Dikerasin sedikit, ngadu, nangis. Bukannya malah introspeksi diri, ya, tapi malah menyalahkan guru. Dalam hal ini, tentunya guru juga akan menyesuaikan hukuman yang diberikan kepada peserta didik. Fisik yang kesekian, yang terakhir. Jangan sampai buat guru nanti marah. Pahamin ya? Kemudian yang terakhir, ini supaya jangan dijadikan kebiasaan. Untuk masalah izin sakit apapun itu, entah itu ada acara keluarga atau apapun itu, jangan biasakan ketika Ustadz ingin ada acara keluarga, ingin orang tua sakit. Oh ya, telepon dulu orang tuamu, telepon dulu keluargamu. Nanti bagaimana baru saya kasih izin. Nggak nelpon tiba-tiba pulang, hanya sekedar memberikan kabar bahwa oh nanti di rumah ada acara, nanti di rumah ada orang tua yang sakit. Yang penting ada kabar kepembinaannya. Ingat, itu hanya sebatas memberikan kabar, izin belum ada dek. Nanti bagi yang tetap seperti itu, yang tetap misalkan punya sakit asam lambung atau mungkin gagal ginjal, ya tetap dia nih pulang tapi tidak pernah izin, maka dalam hal ini dek, kita masukkan dia ke dalam santri yang bermasalah. Apa beratnya minta izin selama nanti memenuhi prosedur? Kalau sakit, nanti sekiranya sakitnya betul-betul tidak bisa diobati di asrama, minta surat keterangan sakit dari puskesmas. Tidak berat nih, kalian bakalan dikasih nanti di sana. Yang saya hanya sampai berapa kali langganan di Suranadi itu, tetap dikasih itu surat keterangan sakit itu, bahkan disuruh istirahat dari pembinaan, istirahat juga dari perkuliahannya untuk beberapa hari. Belum bisa bu, karena tanggung jawab. Nah, kemudian sebagai penutupnya, pidato. Saya berharap kelas 2 besok tidak seperti malam ini. Dengar ini? Yang tidur, bangun. Saya berharap untuk yang pidato besok malam tidak seperti malam ini. Ini banyak waktu yang saya rasa itu bisa saya manfaatkan untuk persiapan pidatonya. Tapi kenapa sampai khairul ashabi mayyadulluka alal khair? Kenapa ada kata minal khair di sana? Tidak pernah ikutin imla atau bagaimana? Kuncinya satu, tahu dirimu bertugas besok, persiapan dia dari malam ini. Temanya, pidatonya, dalilnya, kata-katanya, biar tidak sama dengan kalimat yang sebelum-sebelumnya. Bagaimana? Paham dek? Dan saya berharap dalam hal ini keamanan juga jauh lebih tegas. Tegas bukan berarti main-main. Ada beberapa di antara kalian yang keamanan dari angkatan yang dulu. Tegasnya kalian itu bukan betul-betul tegas untuk yang baik. Ada dijadikan sebagai bahan lawakan.
teman yang ini dipukul pelan, nanti yang itu keras. Dan ingat, saya bukan tidak berani mukul. Jangan buat saya mukul. Paham ini kelas 2 ya? Cukup instruksi malam ini sebagai PR untuk kita bersama adik-adik. Jangan sampai kaki tangan yang main kalian nanti. Kelas 1. Dengar ya. Nih yang tidur-tidur ini nih. Dan untuk 2 orang yang suka mengejuh, Abi sama Haikal, besok mengejuh sini lagi ya. Saya adu kalian di tengah halaman itu. Ini Datu kelas B yang tidak pernah akur ini. Udah, no. Lagi dia. Sengaja saya sebut supaya jangan begitu. Siapapun yang duluan, kalau memang tidak ada masalah, tidak usah cari masalah. Ingat, main-main jangan sampai menyakiti perasaan orang lain. Itu, ya. Ini itu saja yang perlu saya sampaikan malam ini. Sekiranya ada kalimat yang menyinggung, saya mohon maaf. Yang saya tekankan adalah keluar masuk ruangan lain. Plus, kalau sini merasa sini punya akal, punya telinga, punya mata, lihat saya, dengarkan apa yang saya bilang, pakai sarungmu kalau kamu keluar asrama, jangan diselengkat atau pakai celana pendek. Di malam sebelum-sebelumnya, Dek, saya hiraukan itu. Malam ini, ada yang saya temukan keluar masuk pakai celana pendek atau masuk ruangan lain tanpa izin. Entah itu dia bilang udah izin atau enggak sama ketua ruangan. Kalau ketua ruangan sudah tidak bisa diharapkan, tidak bisa dipercaya. Maka saya pastikan, Dek, hukuman di tempat itu ada mulai malam ini. Tadi pagi nih, ini baby. Ngontrol. Gak usah kamu bohong-bohong. Berapa kali sudah kamu bohong? Ada kayak orang ngontrol kayak baru bangun tidur. Ngontrol itu sebelum pembinaan ngontrol itu namanya ngontrol. Ini itu saja, saya tidak mau terlalu perpanjang masalah, cukup jadikan setiap kalimat yang tadi itu jadi PR. Saya tidak berniat untuk menyalahkan, hanya untuk mempertegas kalian saja, jangan sampai nanti selebihnya pembina turun tangan. Saya akhiri, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Saya teringat dengan Nazik, jangan dibiasakan terus, wah, teman pidato diam atau kalimatnya salah. Nah, nanti ini jangan dibiasakan seperti itu. Kalau temannya salah, perbaiki. Jangan terus-terus hanya. Ini yang membuat pidatonya tidak pernah lebih baik dari pidato sebelum-sebelumnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjadi yang